Salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Yakobus Glory Hiljair Musta. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SD Negeri Mojosongo 3, Kota Surakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253091841. Pada hari ini Jumat 10 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan ujian kinerja praktek mengajar pada Sekolah Dasar Negeri Mojosongo 3, Kota Surakarta pada kelas 6 fase C dengan materi menghormati umat beragama dan berkepercayaan lain dengan pendekatan deep learning dan menggunakan model pembelajaran PBL. Demikian, terima kasih, berkah dalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabar? Sehat, semangat, luar biasa, hebat. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti, ya. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang bertugas memimpin doa? Saya. Nah, kunci. Silakan berdoa. Mari Pak Agus dan teman-teman kita berdoa. Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, saya berikan kami kebijaksanaan kami serta kita yang membutuhkan kita menerima dan serta orang tua kami, teman kami, guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia terbaik, anugerahmu, di sana lagu berdiri dan menyanyi. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah namaku, hiduplah negeriku, bangsaku dan aku semuanya. Dalam jiwanya, lakukan padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih, silakan duduk. Baik, untuk selanjutnya Pak Aku ingin presensi terlebih dahulu ya. Abila Nisa Adani. Hadir Pak. Hadir ya. Florencia binti Sukianto hadir. Hadir Pak. Gila Wina Ramadhani hadir. Hadir Pak. Wahyu Indra Wijaya hadir. Hadir Pak. Yudhistira Wika Bajra Arta Prasetya hadir. Terima kasih.
Baik anak-anak, sekarang kita akan bersama-sama mengingat pembelajaran kita minggu yang lalu. Ya, masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Ya, aku warga dunia. Ya, baik. Sekarang apa yang dapat kita lakukan sebagai warga dunia? Menghargai sesama, gotong royong, apalagi kira-kira? Kerja bakti, toleransi antar umat beragama. Itu ya. Sekarang kita akan bersama-sama belajar materi tentang menghormati umat beragama dan berkepercayaan lain. Ya. Sebelum kita masuk kepada materi, nah, di sini ada pertanyaan pemantik anak-anak. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah agama yang diakui di Indonesia? Rinci? 6. Ya, baik. Kemudian selanjutnya, apa saja agama yang diakui di Indonesia? Bisa? Ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya. Kemudian selanjutnya, apa saja persamaan dan perbedaan dari suatu agama? Ya, benci. Mengajarkan kebaikan. Perbedaannya apa? Cara berdoa dan beribadah. Sikap dan tindakan apa saja yang menunjukkan sikap saling menghormati antar agama atau kepercayaan lain? Yang tahu apa? Apa? Toleransi. Sekarang aku ingin menyampaikan tujuan pembelajaran peserta didik memahami keberadaan agama dan berkepercayaan yang ada di Indonesia sehingga memiliki sikap hormat, toleran, dan bekerja sama dengan pemeluk agama dan berkepercayaan lain. Setelah ini, Pak Ko ingin menayangkan video tentang indahnya toleransi beragama di Timur Indonesia. Silakan disaksikan dengan baik. Desa di bagian utara Pulau K kecil ini bisa jadi teladan positif bagaimana menjaga dan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Oke, dia tahun dihuni oleh mayoritas warga Muslim dan Kristen. Tak hanya tempat ibadah mereka yang berdekatan, dalam kehidupan sehari-hari pun mereka berjalan beriringan. Seperti penguatan Kristen menyambut Natal, dan itu kita juga dari keluarga Muslim juga ikut memeriahkan Natal kita, dan keluarga Muslim itu juga dipilih sebagai pemimpin kebenaran. Mereka membantu, mereka lihat apa yang bisa mereka kerjakan, langsung mereka kerjakan. Setiap hari Jumat, warga berkumpul untuk bekerja bakti. Doa dipimpin secara bergantian menurut agama Islam dan juga Kristen. Tak ada rasa canggung yang terlihat, justru warga saling menghargai dengan bersikap tenang dan menghormati ketika yang lain tengah berdoa. Kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Apa kegiatan yang kita tonton bersama? Benci ya? Bakti, toleransi antar umat beragama. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya, apa saja latar belakang agama orang-orang yang terlibat? Keila. Kristen sama Islam. Baik, terima kasih. Kemudian, bagaimana mereka dapat bekerja sama? Keila. Royong. Kerja bakti tadi di video nampak jelas sekali ya, mereka sedang bekerja sama, mereka sedang gotong royong kerja bakti. Yang terakhir, apa yang dirasakan ketika dapat bekerja sama? Indra, pekerjaan menjadi ringan. Ada lagi? Bisa?
perasaan senang, elak, gembira. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, toleransi umat beragama sangat penting kita jalankan dalam kehidupan bersama, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Dan itu harus terus kita lakukan, tidak ada batasnya. Terus-menerus kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Meskipun berbeda-beda, kita harus hidup rukun. Sehingga tercapailah kerukunan antar umat beragama. Kita akan bersama-sama membaca kisah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja kata-kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman seperti ini kepada anak-anak sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini Pak Abdul ingin membagikan LKPD yang pertama. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Pertanyaan yang pertama, siapakah perwira Kapernaum? Bila Perwira militer Romawi. perwira militer Romawi. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, apa yang dibuat perwira Kapernaum terhadap umat Yahudi? BC. Mendirikan rumah ibadat sekaligus umat Yahudi membalas dengan permohonan tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Ya, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya, apa yang diminta perwira Kapernaum kepada Yesus? Indra, bacakan hambanya. Menyembuhkan hambanya yang sedang apa? Sakit keras atau sakit parah. Itu ya.
Kemudian selanjutnya, bagaimana tanggapan Yesus terhadap permintaan perwira itu? Pinci, mengabulkan permintaan perwira itu. Terakhir, Sarah, apa yang bisa diteladani dari kisah dalam Injil Lukas tersebut dalam hubungan dengan umat beragama dan berkepercayaan lain? Bila kesabaran dan kerendahan hati orang untuk beragama serta menunjukkan iman melalui doa dan perbuatan baik meskipun untuk orang tidak kepercayaan. ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari kitab suci mendapatkan teladan bagaimana kerjasama antar umat beragama. Perwira Kapernaum yang berbangsa Romawi membantu membangun tempat ibadah umat Yahudi. Di situ ada gotong-royong, kerjasama, gitu ya. Para tua-tua Yahudi membantu perwira Kapernaum menyampaikan permintaan kepada Yesus agar menyembuhkan hambanya yang sakit keras. Minta tolong pada Yesus. Yesus mengabulkan ya, apa yang menjadi permintaan tersebut. Mengabulkan. Ya, akhirnya dari semua itu mereka mengalami sukacita. Pak Ako ingin memperlihatkan video kembali ya terkait indahnya potret toleransi antar umat beragama di Indonesia. Videonya berbeda dengan yang awal tadi. Setelah itu ada diskusi kelompok. Nah, sekarang anak-anak bergabung dalam satu kelompok terlebih dahulu. Para pemuda jemaat gereja Kristen Wilayah ikut mengamankan jalannya ibadah sholat Id yang bertempat di lapangan desa. Mereka juga melakukan pengaturan parkir serta jalan agar tak terjadi kemacetan. Hal yang sama juga dilakukan umat Islam karena gereja Kristen Jawa Wilayah menggelar misa di hari raya Natal. Sikap toleransi ini telah dipupuk oleh warga selama 20 tahun terakhir. Kesempatan yang sangat istimewa bagi seluruh umat Muslim, maka kami juga bergembira bersama mereka dengan harapan bahwa ke depan kehidupan bersama umat beriman di seluruh Indonesia ini semakin terjalin dengan baik. Pak Ako ingin membagikan LKPD 2 ya, LKPD 2. Seperti ini, Pak Ako ingin membagikan LKPD yang kedua. Dikerjakan dengan baik. Sudah semua? Ya, baik. Setelah ini nanti masing-masing kelompok ya. Setelah ini masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Namun sebelum presentasi, agar anak-anak tetap semangat, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Anak-anak tetap semangat. Ice breakingnya apa? Masih ingat tepuk semangat dan tepuk cinta? Masih ingat nggak? Masih. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Tepuk semangat. 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 Baik, terima kasih. Setelah itu tepuk cinta. Tepuk cinta ya. Kita mulai. Tepuk cinta. Cinta aku. Cinta kamu. Cinta semua. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada Nela, ada Arta. Silakan maju ke depan. Ini ketua kelompoknya siapa? Nisa. Baik, Kami dari kelompok 2, kami nama anggota di kelompok 2 adalah Nisa, Delia, dan Arta. Satu kegiatan yang kita tonton bersama, kerjasama antar umat beragama dan toleransi antar umat beragama. baik, terima kasih. Udah. Nomor 2,
yang merah semangat. Go. Kenapa kamu melihat kegiatan yang melibatkan warga yang berbeda-beda agama? Sebutkan. Nah, contoh. 1. Menolong satu sama lain. 2. Menyemangati. Ya. Selanjutnya berapa anak? Kenapa kita ikut kegiatan yang melibatkan warga yang berbeda-beda agama? Sebutkan. Ra. Contohnya apa? Ada lagi? Berbakti. Ada lagi nggak? Ya, nomor 4. Sebutkan sikap-sikap yang baik dalam membangun toleransi antar umat beragama, saling menghormati dan membantu satu sama lain. 5. Apa yang kamu rasakan saat mengikuti kegiatan menghormati agama dan kepercayaan lain? Senang, gembira, dan bersemangat. Jadi, anak-anak kelompok 2 sudah selesai menyampaikan hasil diskusi. Ya, apakah dari kelompok 1 ada pertanyaan? Ada. Pertanyaannya apa bisa disampaikan? Tolong anggota kelompok menanyakan supaya bisa menjawab. Manfaat apa yang kamu peroleh ketika menghadapi umat beragama? Hidup rukun dan damai. Apa? Hidup rukun dan damai. Hidup rukun dan damai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Boleh kembali ke tempat. Ya. Sekarang selanjutnya kelompok 1. Kenalkan, kami dari kelompok 1 ada anggota Ida dan Desi. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1, apa kegiatan yang kita lakukan bersama? Toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama. Tolong perhatikan kelompok 2. Kedua, pernahkah kamu melihat kegiatan yang melibatkan warga yang berbeda-beda agama? Sebutkan. Pernah, contoh gotong royong, kerjasama dan kerjasama antara agama. Baik. Nomor 3. Pernahkah kita ikut kegiatan yang melibatkan warga yang berbeda-beda agama? Sebutkan. Pernah. Contoh, ikat kelas, kerja kelompok, membersihkan halaman sekolah. Selanjutnya nomor Sebutkan sikap-sikap yang baik dalam membangun toleransi antar umat beragama, menghormati agama orang lain, tidak egois, bekerja sama, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Baik, selanjutnya nomor 5. Apa yang kamu rasakan saat mengikuti kegiatan menghormati agama dan kepercayaan lain? Senang, sukacita, gembira. Senang, sukacita, gembira. Baik, terima kasih. Kelompok 1 sudah berhasil menyampaikan hasil diskusi. Sekarang apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Ada. Baik, silakan bertanya. Apakah kalian juga melaksanakan toleransi antar umat beragama? Sudah. Sebutkan tentang Menghormati umat beragama lain yang sedang beribadah. Baik, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Kita bersama-sama belajar menghormati umat beragama dan berkepercayaan yang lain. Ya, kita sebagai orang Katolik harus mau dan mampu untuk menghormati umat beragama yang lain dalam hidup sehari-hari. Ketika ada teman kita yang sedang berdoa, sedang beribadah, kita menghormati mereka dan kita mau apa? Bersama-sama dalam kegiatan, contohnya apa? Gotong royong, kerja bakti, piket kelas, membersihkan halaman sekolah, belajar bersama. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki
kegiatan akhir dari pembelajaran ini, ya. Dari seluruh rangkaian pembelajaran kita tentang menghormati beragama dan kepercayaan lain, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah jelas semua ya? Baik, terima kasih. Baik anak-anak, di sini Pak Aku ingin menyampaikan kesimpulan dari seluruh kegiatan belajar kita pada kesempatan pagi hari ini. Dunia kita miliki kenyataan hidup yang beraneka ragam. Salah satunya adalah bermacam-macam agama. Masih ingat agama apa saja? Terima kasih. Keanekaragaman dapat menimbulkan perpecahan, tetapi juga menjadi dasar membangun kerjasama. Gereja mengajak kita untuk membangun dialog dalam bentuk hidup bersama yang rukun dan kerjasama dalam mengatasi bermacam-macam persoalan demi kehidupan bersama yang lebih baik. Sekarang Pak Aku ingin memberikan tes sumatif. Tes sumatif. Baik anak-anak, setelah ini kita memasuki refleksi. Refleksi. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian suka dengan media pembelajaran yang digunakan oleh guru? Kemudian yang kedua, apakah kalian suka dengan cara mengajar guru? Ya. Tiga, apakah kalian memahami pentingnya menjaga kerukunan umat beragama? Ya. Kemudian nomor 4, apakah kalian dapat menerapkan sikap saling menghormati antar umat beragama? Ya. Dan terakhir nomor 5, apakah kalian dapat bekerja sama dengan sesama yang berbeda agama? Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Mari Terbuka. Silakan anak terbagi berdiri, maju ke depan ya. Terima kasih anak-anak. Mari kita akhiri rangkaian pembelajaran kita pada kesempatan pagi ini dengan berdoa penutup. Siapa yang bertugas memimpin doa penutup? Ya, maju ke depan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Hari ini kami telah berdiri dalam pelajaran ini kami dapat belajar apa yang kami pelajari saat ini bisa Amin. Pertama dengan penurahan Tuhan sertamu, berpujilah Engkau di antara wanita dan berpujilah buat Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.